Perkenalkan, namaku Nadia Grida Putri dari kelas AB24B dengan nomor induk mahasiswa AB 2024-162 Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Pada UAS Komunikasi Bisnis kali ini, saya berperan sebagai konsultan bisnis UMKM yang bertugas menganalisis dan memberikan rekomendasi pengembangan bisnis UMKM Warung Mamah Wildan. Warung Mamah Wildan adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang menjual berbagai makanan dan jajanan rumahan. Usaha ini memiliki target yang cukup luas seperti anak-anak, remaja, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, dan masih banyak lagi. Menurut saya, target pasar yang luas ini merupakan peluang yang baik bagi Warung Mamah Wildan untuk berkembang. Namun, agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, diperlukan komunikasi bisnis yang efektif sehingga informasi produk dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Berdasarkan hasil analisis yang kelompokkan, Warung Mamah Wildan saat ini menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi utama. Media ini digunakan untuk menerima pesanan, memberi informasi mengenai produk, dan harga serta komunikasi langsung dengan pelanggan. Penggunaan WhatsApp tentu memiliki beberapa kelebihan, seperti mudah digunakan, biaya yang relatif murah, dan komunikasi yang dapat dilakukan secara cepat. Namun, selain memiliki kelebihan, terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama adalah jangkauan promosi yang masih terbatas karena hanya diterima oleh orang-orang yang sudah mengenal usaha tersebut. Yang kedua adalah sulit menjangkau pelanggan baru karena WhatsApp tidak memiliki fitur pencarian dan eksplorasi seperti media sosial lainnya. Yang ketiga adalah branding usaha belum maksimal karena promosi masih bersifat personal. Dan yang terakhir, jika pelanggan semakin banyak, maka pengelolaan komunikasi menjadi kurang efisien karena semua pesan harus dibalas satu persatu. Sebagai konsultan, saya melihat bahwa WhatsApp sangat baik untuk pelayanan pelanggan, tetapi kurang optimal jika dijadikan satu-satunya media promosi. Menurut saya, penggunaan WhatsApp sudah cukup tepat untuk UMKM skala kecil seperti Warung Mamah Wildan. Hal ini karena WhatsApp mudah digunakan, biaya operasionalnya rendah, dan hampir semua pelanggan telah menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, pemilik usaha dapat merespon pertanyaan maupun pesanan pelanggan dengan cepat sehingga menjadi efektif. Namun, sebagai konsultan, saya melihat bahwa penggunaan WhatsApp saja masih belum optimal untuk mendukung perkembangan usaha dalam jangka panjang. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang telah dijelaskan sebelumnya, saya dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Warung Mamah Wildan. Saat ini, promosi yang dilakukan hanya menjangkau pelanggan yang sudah mengenal usaha tersebut, sehingga jangkauan pemasarannya masih relatif sempit. Selain itu, Warung Mamah Wildan juga belum memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sebagai sarana promosi digital. Padahal, media sosial memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak orang dan membantu memperkenalkan usaha kepada calon pelanggan baru. Akibatnya, usaha menjadi lebih sulit mendapatkan pelanggan baru dan branding usaha belum berkembang secara maksimal. Menurut saya, permasalahan ini cukup penting karena saat ini sebagian besar konsumen mencari informasi produk melalui media sosial sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu, jika Warung Mamah Wildan mulai memanfaatkan media sosial sebagai media promosi tambahan, peluang untuk meningkatkan jangkauan pasar dan memperkenalkan usaha kepada masyarakat luas akan menjadi lebih besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa WhatsApp tetap efektif sebagai media komunikasi dan pelayanan pelanggan, tetapi akan lebih maksimal jika dikombinasikan dengan media sosial lain sebagai sarana promosi dengan pemasaran. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Warung Mamah Wildan mulai memanfaatkan media sosial lain seperti Instagram atau TikTok. Melalui platform tersebut, produk dapat dipromosikan kepada masyarakat yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan brand awareness, menarik pelanggan baru, dan mendukung pertumbuhan usaha di masa depan. Saya akan menjelaskan media komunikasi bisnis yang telah kelompok saya rancang untuk Warung Mamah Wildan. Media yang pertama adalah poster price list. Media ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai produk dan harga secara lebih jelas sehingga pelanggan dapat melihat daftar menu yang tersedia dengan mudah. Media yang kedua adalah feed Instagram promosi produk. Media ini dirancang untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas sekaligus membantu meningkatkan daya tarik dan branding usaha. Media yang ketiga adalah video promosi produk. Media ini dirancang untuk menampilkan produk secara lebih menarik melalui kombinasi gambar, video, dan informasi singkat sehingga lebih mudah menarik perhatian calon pelanggan. Menurut saya, ketiga media tersebut dapat mendukung kegiatan promosi Warung Mamah Wildan dan membantu usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Saya akan bahas tujuan utama dari media komunikasi yang sudah kelompok saya rancang. Yang pertama adalah memperluas jangkauan pasar sehingga produk tidak hanya dikenal oleh pelanggan lama tetapi juga calon pelanggan baru. Tujuan yang kedua adalah menarik pelanggan baru melalui promosi yang lebih aktif dan menarik. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan penjualan karena semakin banyak masyarakat yang mengetahui produk yang ditawarkan. Dan tujuan yang terakhir adalah memperkuat branding usaha agar Warung Mamah Wildan memiliki identitas yang lebih dikenal oleh masyarakat. Menurut saya, branding merupakan salah satu tujuan yang sangat penting karena dapat membantu usaha bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sebagai konsultan komunikasi bisnis, saya memberikan beberapa rekomendasi strategi komunikasi yang dapat diterapkan oleh Warung Mamah Wildan untuk mendukung perkembangan usahanya. Rekomendasi yang pertama adalah memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sebagai media promosi tambahan. Dengan menggunakan beberapa platform, usaha dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Rekomendasi yang kedua adalah membuat konten produk secara rutin agar usaha tetap aktif dan lebih mudah dikenal oleh konsumen. Dari konten yang menarik juga dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Rekomendasi yang ketiga adalah memberikan informasi mengenai promo atau penawaran khusus secara berkala. Strategi ini dapat membantu meningkatkan minat beli pelanggan dan mendorong terjadinya pembelian. Rekomendasi yang keempat adalah menampilkan testimoni pelanggan sebagai bentuk bukti sosial. Menurut saya, testimoni dapat meningkatkan kepercayaan calon pelanggan karena dapat melihat pengalaman positif dari pelanggan sebelumnya. Dan rekomendasi yang terakhir adalah menjaga komunikasi yang cepat, ramah, dan responsif. Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting untuk mempertahankan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.
Menurut saya, strategi komunikasi yang baik tidak hanya berfokus pada promosi, tetapi juga upaya membangun hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga dapat terus berkembang. Di sini, selain komunikasi bisnis, saya juga memberikan beberapa rekomendasi strategi negosiasi bisnis yang dapat diterapkan oleh warung Mama Wildan. Nah, untuk pelanggan, usaha dapat memberikan diskon pada pembelian tertentu, menawarkan paket building produk, memberikan promo pada hari tertentu, serta tetap menjaga pelayanan yang ramah dan responsif. Strategi ini dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mendorong pembelian. Nah, selanjutnya rekomendasi negosiasi untuk supplier. Usaha dapat melakukan negosiasi harga bahan baku, menjalin kerjasama jangka panjang, memperoleh harga khusus melalui pembelian rutin, serta menyepakati sistem pembayaran yang fleksibel. Dengan demikian, usaha dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih efisien dan menjaga kelancaran operasional. Strategi yang dapat dilakukan antara lain kerjasama titik jual produk, promosi bersama, dan penerapan sistem bagi hasil yang disepakati, serta menjaga komunikasi yang baik dengan mitra bisnis. Kerjasama yang baik dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan membantu memperluas jangkauan pemasaran usaha. Menurut saya, strategi negosiasi yang baik tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, warung Mama Wildan saat ini masih berfokus pada penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi bisnis utama. Meskipun efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang sudah ada, penggunaan WhatsApp saja membuat jangkauan promosi menjadi kurang maksimal dan sulit menjangkau pelanggan baru. Oleh karena itu, saya merekomendasikan penggunaan media tambahan seperti Instagram, poster promosi, dan video promosi sebagai sarana untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan branding usaha, serta menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, penerapan strategi komunikasi dan negosiasi bisnis yang tepat dengan pelanggan, supplier, maupun mitra usaha juga sangat penting untuk membangun perkembangan usaha secara berkelanjutan. Jika saya berperan sebagai konsultan komunikasi bisnis bagi warung Mama Wildan, prioritas yang akan saya lakukan adalah penggunaan media sosial secara konsisten. Hal ini karena media sosial memiliki biaya yang relatif rendah, mudah diterapkan oleh UMKM, namun mampu memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan promosi, memperluas pasar, dan memperkuat citra usaha di masyarakat. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan warung Mama Wildan dapat meningkatkan daya saing serta pengembangan usaha dengan lebih baik di masa yang akan datang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.